welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Desi di channel aku tentunya. Kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang buat aku tertarik, yaitu tentang sistem peradilan juri. Jadi mungkin kalian yang pernah menonton drama Korea, entah itu bertema hukum, thriller, misteri, dan sebagainya yang melibatkan tentang proses peradilan di Korea itu menunjukkan adanya sistem juri. Nah, sistem juri ini dengan berbagai perubahannya telah dilakukan di Korea sana. Dan ternyata tujuannya adalah untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada warga negaranya, sekaligus untuk melibatkan warga negaranya dalam proses persidangan sebagai alat kontrol terhadap institusi peradilannya. Dan pernahkah terbesit di kepala kalian bahwasannya sistem juri yang dianut oleh Korea sekarang itu berasal dari negara apa sih? Ternyata asalnya dari Amerika Serikat. Jadi negara Amerika Serikat ini menganut sistem juri berdasarkan konstitusi Amerika Serikat. Nah, menurut Amerika Serikat, warganya itu wajib untuk menjadi juri. Jadi di sini dikatakan bahwasanya jury service is a civic duty in our system. When jurors decide a case, they represent the community as a whole. By serving as juror, people have to ensure that our system of justice is fair. Jadi menurutnya, warga negara Amerika Serikat, kewajiban menjadi juri itu ada di dalam demokrasi Amerika Serikat. Dan selain itu, ketika juri memutuskan suatu kasus, itu dianggap mewakili masyarakatnya secara keseluruhan. Dan tidak hanya itu, dengan menjadi juri, warga negara telah membuat atau memastikan bahwasannya sistem peradilan berjalan dengan adil dan mereka melakukan check and balances terhadap institusi peradilannya. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis-jenis juri nih. Untuk yang pertama itu ada juri petit. Petit di sini artinya kecil dan jumlahnya terdiri dari 12 orang juri untuk kasus pidana dan untuk kasus sipil ada 6 juri. Dan kemudian baik kasus perdata ataupun pidana, juri ini tuh memiliki kekuasaan. Apa saja sih kekuasaannya? Yaitu memiliki kekuasaan untuk memeriksa secara cermat bukti-bukti dan memutuskan tanggung jawab para pihak yang menyebabkan kerugian. Misalnya besarnya kerugian ini akan diputuskan oleh juri tergantung dari akibat yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan tersebut. Selain itu, juri ini juga memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Tetapi juri ini tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan hukuman kecuali untuk pidana mati. Dan untuk jenis yang kedua adalah grand jury. Nah, grand jury ini adalah dewan juri yang terdiri atas 23 orang dan di mana juri ini memutuskan apakah ada cukup bukti bagi seseorang untuk dibawa ke peradilan pidana. Dan juri ini dioperasikan oleh jaksa dengan memberikan bukti-bukti awal. Selanjutnya, juri ini tuh sering digunakan untuk kasus kejahatan-kejahatan terorganisir atau kesalahan oleh pemerintah, yang dimana para juri ini kemudian diminta untuk menyetujui upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Selain itu, kita juga dapat melihat jenis ketiga ada juri koroner. Jadi juri koroner di sini itu berasal dari pemeriksa medis setempat, yang dimana dalam proses penyelidikan itu diminta untuk memeriksa kematian yang mencurigakan atau tidak dikenal untuk menentukan atau mencari penyebab dari kematian tersebut. Dan selanjutnya, bagaimana sih sistem pemilihan dari juri ini? Jadi untuk daftar pemilihnya itu dilihat dari daftar pemilih yang terdaftar atau daftar pemilih yang kemudian memiliki surat izin mengemudi atau daftar warga negara yang mengajukan pengembalian pajak penghasilan negara. Nah, ini tuh dipilih secara acak oleh penyeleksinya. Kemudian apa sih kualifikasi seorang juri ini? Apa yang harus dipenuhi hingga bisa menjadi seorang juri? Yang pertama adalah harus warga negara Amerika Serikat, kemudian berusia minimal 18 tahun, dan selanjutnya adalah mampu membaca dan mengerti bahasa Inggris. Dan setelah terpilih, apa yang mereka lakukan? Jadi pengadilan akan memberikan surat kepada mereka untuk diundang oleh pengadilan, kemudian datang, dan secara otomatis si juri atau calon juri ini itu memiliki kewajiban untuk datang memenuhi panggilan tersebut. Apabila tidak memenuhi panggilan tersebut, mereka akan diberikan sanksi berupa penjara. Dan adapun ketika mereka ingin melepaskan kewajiban tersebut itu tergantung dari alasan-alasan mereka. Jika ada alasan-alasan darurat yang bisa diterima seperti keuangan ataupun kesehatan dan sebagainya, calon juri ini akan melepaskan kewajiban tersebut. Dan selanjutnya, siapa sih yang menyeleksi para juri ini atau para calon juri ini? Yaitu hakim, jaksa, dan pengacara yang akan menyeleksi mereka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan tidak adanya hubungan atau relasi antara terdakwa dengan para juri ataupun antara penyeleksi yaitu hakim, jaksa, dan pengacara terhadap calon juri ini. Dan selanjutnya, calon juri ini ketika sudah dipilih, mereka itu tidak boleh lagi untuk membaca
soal kasus mereka yang ada di koran ataupun membicarakan kasus yang ditangani. Dan dari proses ini akan terpilih 14 orang, 12 orang juri dan 2 cadangannya. Dan selanjutnya, khusus untuk kasus pidana yang disidangkan oleh juri ini di sistem peradilan Amerika Serikat itu dikenal circuit court, di mana circuit court ini memberikan pilihan bagi si terdakwa apakah dia ingin menggunakan jury trial atau tidak. Jadi posisi terdakwa itu seperti ini. Jika pengadilan dengan hakim sebagai pengambil keputusan satu-satunya dianggap kurang representatif atau strategis, maka salah satu alternatif yang dipilih oleh terdakwa ini adalah sistem juri atau peradilan juri. Tetapi kemudian jika terdakwa mengakui kesalahannya ataupun tidak memilih sistem juri ini, maka jaksa akan menuntutnya dengan hukuman rendah dan hakim akan menjadi pemutusnya. Dan selanjutnya, pengadilan juri ini tuh sebenarnya menggambarkan antara ranah versus pengacara dan jaksa itu sendiri. Karena mereka akan berusaha untuk mengambil simpati dan memenangkan perspektif dari para juri. Selanjutnya, lantas bagaimana jika sistem juri ini diterapkan di Indonesia? Apakah bisa? Bukannya Indonesia menganut sistem civil law system. Dan sedangkan sistem juri ini berasal dari common law system, yaitu negara Amerika Serikat. Nah, kita dapat melihat antara common law system dan civil law system ini sebenarnya saling mempengaruhi. Dan di sini tidak heran jika beberapa hal di common law kemudian diadopsi ke dalam civil law. Kita bisa lihat negara yang telah menganut sistem civil law kemudian mengadopsi beberapa hal dari common law ini, diantaranya yaitu adanya Mahkamah Konstitusi, kemudian Public Interest Litigation seperti class action, citizen lawsuit, ataupun alternative dispute resolution. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kemudian nantinya sistem juri juga akan diadopsi ke civil law system, tetapi dengan beberapa pertimbangan tentunya. Selanjutnya, kita bisa memikirkan lagi bahwasannya bukannya civil law system ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan common law system. Ya, benar bahwasannya beberapa hal yang berbeda dengan common law system berkaitan dengan karakteristiknya. Di antaranya civil law system ini memiliki adanya sistem kodifikasi, kemudian hakim ini tidak terikat pada presiden atau stare decisis yang di mana doktrinnya ini menganggap bahwasannya undang-undang menjadi rujukan hukum utama dan sistem peradilannya itu bersifat inkuisitorial, di mana hakim ini berperan besar dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara, dan hakim aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti-bukti. Dan selanjutnya ketika kita membandingkannya dengan common law system yang notabene sistem peradilannya itu bersifat adversary, yang dimana hakim hanya berperan sebagai fasilitator sidang, sedangkan juri itu sebagai penentunya. Dan selanjutnya kedudukan jaksa ini disetarakan atau sejajar dengan terdakwa. Akan tetapi, ketika melihat praktiknya saat ini, kemungkinan besar ada negara yang bahkan tidak menganut 100% common law system saja ataupun 100% menganut civil law system saja. Karena kita melihat negara kita sendiri, Indonesia, meskipun kita menganut menganut civil law system, tetapi beberapa hal dari common law system ini dalam praktiknya kita juga menggunakannya, seperti putusan pengadilan yang telah banyak dijadikan dasar dalam pemutusan beberapa perkara di samping ketentuan perundang-undangan. Dan ketika kita menyadari sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini yang serat dengan prosedural hukum secara formal dan selanjutnya dianggap kaku, bahkan mengenyampingkan kebutuhan dan kehendak masyarakat, bahkan kebenaran dan keadilan itu sendiri. Dan dianggapnya bahwa hakim ini menjadi legitimasi sebagai wakil Tuhan, tetapi sayangnya hanya menjadi corong undang-undang di tengah maraknya persoalan yang sedang terjadi atau menimpa masyarakat saat ini. Bahkan ini berakibat pada tertatih-tatihnya hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, hakim di Indonesia ini digambarkan sangat steril, imparsial, bahkan objektif, dan tidak boleh mendekatkan diri dengan masyarakat dalam artian harus menjaga jarak dengan masyarakat. Nah, di sini itu tidak perlu memasang telinganya untuk merekam ataupun mendengar kebutuhan dan kehendak dari masyarakat. Dan ini digambarkan seperti keadilan itu terpisah dari hukum. Dan yang paling menakutkan adalah adanya momok terindikasi mafia peradilan yang melakukan transaksi untuk jual beli kemenangan. Dan uraian ini tuh sebenarnya menjadi sisi pro sebagai dorongan untuk hadirnya sistem juri ini yang dimungkinkan untuk menggali hukum dalam masyarakat atau hidup di masyarakat, karena juri ini tuh tidak berasal hanya dari kalangan ahli hukum, melainkan dari berbagai kalangan, baik itu latar belakang pendidikannya berbeda, rasnya berbeda, dan sebagainya berbeda. Tapi keterlibatan para juri ini yang berasal dari masyarakat biasa akan dianggap dapat memberikan warna bagi masyarakat dalam memberikan putusan pengadilan, sehingga hukum bukan hanya semata-mata peraturan, tetapi juga dapat mendengar dan merekam kehendak dan kebutuhan dari masyarakat.
Akan tetapi ketika melihat sisi kontra di balik adanya sistem juri ini ketika ingin diterapkan di Indonesia, juga ada beberapa alasan yang perlu diperhatikan dan penting. Yang pertama yaitu untuk menerapkan sistem juri ini tentunya perlu untuk merevisi ataupun merombak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan selanjutnya yang kedua, pemilihan juri ini terindikasi menimbulkan polemik. Kenapa? Karena juri harus dipilih berdasarkan database kewarganegaraan yang baik dan akurat, yakni dipilih dari sekumpulan warga negara yang memiliki track record yang baik dan tentunya taat hukum. Lantas, apakah kita sebagai warga negara Indonesia sudah dapat memantaskan diri, moral kita memiliki track record yang baik, taat hukum, ataupun mampu memastikan bahwasannya keputusan kita ketika menjadi juri itu tidak dapat dibeli dan menjadi ladang baru untuk mafia peradilan? Itu yang harus dipersiapkan dan dipertanyakan secara matang, bagaimanakah kita akan menjalaninya ketika Indonesia akan menerapkan sistem juri ini nantinya. Dan selanjutnya, sistem juri ini untuk alasan ketika akan menambah beban anggaran pendapatan dan belanja negara, karena lebih banyak juri itu akan tentunya lebih banyak mengeluarkan biaya. Apalagi negara Indonesia saat ini sangat banyak mempunyai hutang yang perlu dilunasi. Selanjutnya untuk poin keempat adalah pelaksanaan sistem ini cukup sulit dan ribet, apalagi masyarakat belum terlalu memahami dan dapat membentuk kolusi baru di ruang persidangan, dan pemilihan juri ini akan proses yang sangat lamban sehingga akan berdampak pada peradilan atau sistem peradilan yang tidak efisien dan efektif dalam prosesnya. Dan untuk yang kelima, kalau di Amerika Serikat sistem juri ini wajib untuk warga negaranya, ketika kita melakukan hal yang sama di Indonesia dengan ketidaksiapannya, ini justru sangat kontradiksi. Dan masyarakat mungkin akan menerima sistem juri ini, tapi kita menyadari perlunya untuk melakukan perubahan mental sebagai prasyarat yang harus dibangun oleh warga negara Indonesia. Sebagaimana warga negara Amerika Serikat yang berpartisipasi dalam proses hukumnya secara fair, taat aturan, kemudian sopan, kemudian menjadikan kehormatan sebagai posisi juri ini untuk berpartisipasi dalam institusi peradilannya. Ini kita juga harus lakukan ketika ingin menerapkan sistem juri di Indonesia. Lantas, kalian akan berdiri di sisi mana? Apakah pro ataupun kontra dengan kehadiran sistem juri ini jika ingin diterapkan di Indonesia? Tolong komentar di bawah ya. Dan ketika ada yang salah dari saya sampaikan juga tolong disampaikan di komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih sering upload video yang bermanfaat buat kalian. Dan see you on my next video.